Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Nurul Ilmi, khususnya anak-anak Sir yang kelas 1. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita awali dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak semua, kita akan melanjutkan materi kita setelah kita mempelajari surah Al-Alaq dan surah Al-Ikhlas, membaca dan menulis. Nah, kali ini kita akan memahami pesan-pesan surah Al-Ikhlas. Ya, pesan-pesan surah Al-Ikhlas. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu melafalkan surah Al-Ikhlas dengan benar. Kemarin sudah dilafalkan ya, dibacakan juga. Yang kedua, siswa mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Ikhlas dengan benar. Dan yang ketiga, mampu memahami pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas dengan benar. Nah, kita akan memahami pesan-pesan apa saja yang disampaikan di dalam surah Al-Ikhlas ini. Nah, surah Al-Ikhlas, ya materi kita ada di buku Pak I ya, di halaman 19 sampai dengan 20, di halaman 17 juga ya. Dari halaman 17, 18, 19 sampai 20 itu surah Al-Ikhlas ya. Nah, kemarin sudah dibacakan ya surah Al-Ikhlas. Nah, jadi saya akan ulangi kembali surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, inilah tadi bacaan surah Al-Ikhlas beserta artinya. Dari bacaan tersebut beserta artinya kita dapat memahami pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas, yaitu pesan yang pertama, surah Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa. Ya, apa itu Esa? Esa artinya Allah hanya satu, tunggal, tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap, hanya Allah yang kita sembah. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada seperti Allah. Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak punya sekutu. Yang kelima, kita umat Islam beriman dan menyembah hanya kepada Allah saja. Inilah pesan-pesan di dalam surah Al-Ikhlas. Dari pesan-pesan ini kita dapat memahami bahwa Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Nah, Allah tidak punya sekutu. Allah Maha Esa ya. Esa artinya satu atau tunggal. Nah, setelah kita mempelajari surah Al-Ikhlas ini, kita diharapkan memiliki sikap, yaitu yang pertama sikap percaya diri. Nah, percaya diri kita makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah ya, kita punya Allah. Nah, jadi kita meminta hanya kepada Allah. Kita tidak perlu khawatir ya, karena kita punya Allah. Sikap percaya diri itu apa? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya bahwa kita bisa, kamu bisa. Percaya diri itu lawannya rendah diri atau minder. Ya. Percaya diri tidak sama dengan sombong atau angkuh. Percaya pada kemampuan diri sendiri tapi tidak merendahkan orang lain. Nah, anak muslim yang cerdas harus punya sikap percaya diri agar sukses mengejar cita-cita. Agar punya sikap percaya diri harus rajin dan berlatih. Setelah belajar dan berlatih, kamu akan percaya bahwa kamu bisa. Nah, jadi dalam belajar harus punya sikap percaya diri ya. Kita akan tema kita tentang rajin belajar, membaca, menulis. Jadi kita harus punya sikap percaya diri dalam belajar. Nah, itu dia yang pertama, sikap percaya diri. Nah, kemudian setelah kita memahami pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas, selain sikap percaya diri, kita juga harus memiliki sikap mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Nah, ini dia, mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Apa saja pemberian Allah? Sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Sangat banyak.
kita diberi rezeki, diberikan kalau kita diberikan makanan, dibantu orang lain, itu juga merupakan rezeki dari Allah melalui perantara orang lain. Ya, kita harus bersyukur, tetap harus bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan ataupun makanan tersebut. Nah, alangkah banyaknya nikmat Allah, yaitu contohnya kita diberi tubuh sehat dan anggota badan yang lengkap, diberikan mata untuk melihat, diberikan tangan untuk memegang, kita diberikan makanan dan minuman, diberikan kesempatan untuk sekolah, diberikan orang tua, keluarga, serta teman. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, jadi setelah kita mempelajari surah Ikhlas ini, memahami pesan-pesan di dalam surah Ikhlas, kita diharapkan memiliki sikap yang pertama percaya diri, yang kedua mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia anakku sekalian pesan-pesannya dalam surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dapat kita memahaminya ya. Nah, berikutnya yang terakhir sebagai latihan tugas ya. Tuliskan kembali di dalam buku Pak kamu pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas tadi ya. Pesan-pesan yang tadi yang 5 tadi ya, tuliskan kembali di dalam buku Pak-nya. Nah, jangan lupa ditulis di atas kolom atas bukunya itu tanggal dan nama kamu. Tanggal dan namanya ya, supaya nanti saya bisa mudah mengoreksinya. Nah, demikian saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa selesai belajar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.